Halo semua, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang store prosedur, trigger, dan kursor. Jadi yang pertama itu ada store prosedur. Store prosedur itu merupakan kumpulan perintah SQL yang memiliki nama dan dalam satu prosedur itu bisa diisi banyak perintah. Kemudian store prosedur ini juga bisa diisi dengan kondisi seperti if else, dan case. Kemudian bisa diisi dengan perulangan seperti while, repeat, dan loop. Dan store prosedur ini memiliki parameter in, out, dan in out. Baik, jadi sekarang saya langsung akan contohkan tentang store prosedur dengan parameter in. Jadi sekarang saya sudah membuat sebuah database dengan nama dbcounter dan ada beberapa tabel barang, detail penjualan, member, dan penjualan. Jadi yang pertama itu kita buat delimiter. Delimiter ini bisa garis miring ataupun karakter dolar seperti ini. Jadi sekarang saya menggunakan garis miring saja. Kemudian create prosedur. Jadi nama prosedurnya itu saya gunakan alamat. Jadi saya akan membuat suatu prosedur dengan parameter in dan dengan nama A1 VAL dengan tipe data varchar. Kemudian begin select from tabel member id beralamat sama dengan AL. Jadi sebentar saya akan jelaskan. Jadi sekarang saya membuat prosedur SP alamat. Jadi jika kita memasukkan alamat misalnya pasar, maka akan menampilkan seluruh isi dari tabel dengan alamat dan pasar. Jadi sekarang kita akan coba run-nya dan sukses. Kemudian kita panggil dengan call sp alamat. Nah, jadi sekarang kita coba semisal dan pasar. Nah, jadi bisa dilihat di sini beginilah cara memanggil store prosedurnya dengan nama call dengan sintaks call dan nama dari store prosedurnya SP alamat, dan di sini kita masukkan alamat yang ada di tabel seperti satu contohnya dan pasar, maka yang ditampilkan akan seluruh data yang ada di tabel dengan alamat dan pasar. Baik, sekarang saya akan lanjutkan membuat store prosedur yang kedua dengan variabel in dan out. Jadi yang pertama kita buat lagi seperti biasa.
delimiter, kemudian create prosedur, saya namakan stok merek, kemudian dengan variabel in yang pertama nama merek dengan tipe data varchar, dan parameter out dengan tipe data integer, kemudian login, select sum stok, jadi saya akan menjumlahkan stok dengan mencari merek, dengan hanya memasukkan merek, bisa dilihat di tabel barang. Nah, merek sama dengan nama merek. Kita kembalikan lagi delimiternya titik 2. Nah, jadi di prosedur ini saya akan menjumlahkan stok dari kita mencari merek. Misalnya kita masukkan Asus, maka stok dari merek Asus yang ada di tabel barang ini akan dijumlahkan. Oh ya, maaf, kurang sedikit form tabel barang. Jadi sekarang dicoba run, sukses, bisa dilihat. Nah, jadi cara memanggilnya seperti ini. Seperti biasa, masukkan syntax call dan nama prosedurnya, kemudian kita masukkan merek yang kita ingin jumlahkan, misalnya Xiaomi, dengan variabel global A atau total. Nah, jadi jumlah stok yang telah dijumlahkan dari store prosedur ini akan dimasukkan ke variabel global bernama total. Jadi kita coba run. Nah, sukses. Nah, untuk melihat hasilnya kita lakukan select variabel total. Nah, hasilnya 39. Nah, jadi seperti inilah caranya menggunakan variabel out. Jadi kita harus mendeklarasikan, harus memasukkan nilai out ini ke dalam sebuah variabel. Seperti ini variabel global. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan membuat store prosedur dengan parameter in out. Jadi seperti biasa, saya akan namakan
stok dikali harga, stok X harga. Jadi di episode kali ini saya akan mengalihkan stok dengan harga. Variabel in-out dengan nama hasil dan tipe data integer. Kemudian select stok kali harga into hasil from tabel barang where ID barangnya sama dengan hasil. Jadi di sini saya akan mengalihkan stok dengan harga dan dengan mencarinya lewat ID barang. Kemudian seperti ini, kita coba run. Baik, sudah sukses. Kemudian untuk memanggilnya, jadi sedikit berbeda untuk parameter in-out di sini. Kita harus memberikan nilai dulu pada variabel. Kita misalnya variabel hasil lah. Kita gunakan variabel global dengan nama hasil. Jadi kita harus set hasil ini dengan sebuah nilai. Misalnya nilai di sini nanti akan menjadi ID barang, dan kemudian misalnya kita masukkan 2, maka akan variabel hasil ini bernilai 2. Baik, sudah sukses. Sekarang lakukan call dengan hasil. Mohon maaf, call stok X harga. Di sini karena kita memasukkan nilai pada variabel hasilnya 2, maka store prosedur ini akan menghitung stok dikali harga dari ID barang dengan data nomor 2. Kita coba run. Kemudian select hasilnya. Jadi hasilnya adalah sekian 33.600.000. Jadi ini adalah hasil dari kalian stok dikali harga dengan ID barang 2. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu trigger. Trigger itu merupakan perintah pada SQL yang memicu terjadinya sebuah aksi pada suatu tabel. Jadi aksi ini tuh bisa setelah atau sebelum tabel pemicunya dimodifikasi. Modifikasinya ini tuh seperti insert, update, atau delete. Jadi sekarang saya akan membuat satu trigger di mana triggernya ini akan semisal seseorang mengupdate stok dari tabel barang, maka data yang akan diupdate itu akan masuk ke tabel update stok dengan field ID barang, nama barang, stok lama, stok update, dan waktu update-nya.
Jadi yang pertama kita buat delimiter, kemudian create trigger dengan nama update stock. Nah, di sini kita akan menggunakan after update karena trigger ini akan berjalan jika seseorang mengupdate stok pada tabel barang. Jadi on tabel barang, kemudian for each row bikin insert into tabel update stock dengan kita masukkan fieldnya di barang, nama barang, stok lama, stok update, dan waktu update. Kemudian values-nya di sini yang pertama itu digunakan old ID barang. Jadi old di sini itu maksudnya data yang sebelum update, kemudian jika new itu data yang setelah diupdate. Jadi semuanya kita buat old, stok lamanya juga kita buat old stock. Nah, untuk stok update di sini kita gunakan new dari field stock pada tabel barang. Kemudian untuk waktu kita gunakan now. Dan kita kembalikan delimiternya. Jadi sekarang saya akan coba run atau execute. Nah, sudah sukses. Jadi kita coba saja langsung. Pada tabel barang di sini, semisal kita rubah stok dari Zenfone 5 di sini menjadi 15. Nah, kemudian kita lihat pada tabel update stok. Nah, ini dia. Untuk ID barangnya itu 1, nama barangnya itu Zenfone 5, stok lamanya itu 10, dan stok yang telah diupdate itu jadi 15. Kemudian ini untuk waktu update-nya itu jam sekian. Baik, jadi yang ketiga itu ada kursor. Untuk penjelasannya, kursor itu merupakan fitur dari prosedur yang digunakan untuk mengambil data. Jadi datanya yang diambil itu satu baris dan ada satu waktu. Kemudian juga dapat melakukan iterasi sepanjang row data dari suatu tabel. Jadi sekarang saya akan membuat kursor. Jadi untuk membuat kursor yang pertama, itu terus membuat suatu prosedur dulu, karena tujuan dari kursor saya itu adalah untuk menotalkan penjualan dari satu member. Jadi yang pertama kilometer, saya membuat prosedur dengan nama hitung total dengan parameter in yang pertama itu id menu, kemudian
outnya adalah hitung dengan ini tipe datanya varchar, integer. Ini juga hitung tipe datanya integer. Kemudian begin. Jadi kita set hitung sama dengan select sum. Pada tabel penjualan itu total harga from tabel penjualan where ID-nya itu ID member sama dengan ID member, bener ya, ID member sama dengan ID kemudian n delimiter ini. Nah, jadi seperti ini dia. Kemudian kita coba execute. Which ada error. Sepertinya ada kesalahan. Select sum total harga. Ini kurang. Jadi kurang tutupnya. Nah, sudah sukses. Jadi sekarang kita akan lanjutkan membuat kursornya. Lakukan prosedur, namanya kali ini itu total penjualan ya, terpenjualan. Jadi begin. Yang pertama kita deklarasikan ID membernya, ID mem dengan data integer. Kemudian declare nama mem, jadi untuk menyimpan nama di sini datanya varchar 50 aja. Kemudian declare don int default 0. Jadi ada variable don di sini untuk nanti mengakhiri kursornya dan diberi nilai default 0. Kemudian kita declare
kursornya, nama kursornya itu kursor 1. Kemudian kursor for select jadi di select ID member, kemudian di tabel member itu ada nama member, from tabel member kita urutkan dari ID membernya. Kemudian declare continue handler for SQL state 02000 dan di set downnya sama dengan 1. Jadi declare continue handler for SQL state ini adalah sintaks untuk mengakhiri. Jika kursor telah diakhiri, maka downnya di set sama dengan 1. Kemudian kita open kursornya, kursor 1, while not done do di fetch kursor 1 Jadi fetch di sini maksudnya yaitu mengambil nilai atau isi dari kursor 1 itu, kemudian dimasukkan ke dalam ID mem dan nama mem di sini. Kemudian kita panggil hitung total tadi. Prosedur hitung total tadi kita panggil dengan memasukkan ID mem dan sebuah variabel global, kita namakan total saja. Kemudian if, jadi jika variabel total ini nol atau tidak bernilai, maka di set variabel total ini sama dengan 0. Kemudian and if not done, then insert into tabel total penjualan dengan values ID member, nama, dan variabel total, karena variabel total ini menyimpan hasil sumnya dari total stok tadi, total harga tadi. Kemudian di end if, di end while, dan di close kursornya
kursor 1 dan di end. Nah, jadi seperti ini kursornya. Jadi kita coba execute. Nah, sudah sukses. Nah, setelah sukses, kita coba panggil store prosedurnya ini atau kursornya ini. Jadi bisa dilihat untuk tabel total penjualan masih belum ada isinya ya. Jadi kita coba call total penjualan. Dan coba langsung di execute. Nah, sudah sukses. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, jadi sudah bisa dilihat di tabel total penjualan ini ada ID total penjualannya, kemudian nama membernya, dan total penjualan. Jadi total penjualan ini diambil dari penjumlahan atau total harga yang telah disum dari suatu ID member. Misalnya seperti ID member 4 ini melakukan 1, 2, dan 3 kali transaksi dengan jumlah 5.200.000, 2.800.000, dan 2.500.000, dan kemudian akan dijumlahkan di sini menjadi 10.500.000 karena di sini ID member 4 dengan nama Rani. Ya, benar ini dia, berarti penjumlahannya tadi itu menjadi 10.500.000. Jadi untuk yang lain juga sama, satu ID member akan dijumlahkan total harganya dan akan dimasukkan ke dalam total penjualan ini. Jadi sekian video dari saya, terima kasih.